Kita akan membedah motor Versa ini ya. Permasalahannya ketika dipakai selama 1 jam lebih, pengapiannya menjadi hilang ya. Kita akan mengecek jalur pengapian dari motor ini ya. Apakah terjadi permasalahan di dalam spoolnya atau juga kiprok ya. Pertama-tama kita akan mengukur tekanan arus dari motor Versa ini ya. Kita akan melakukan pengukuran terhadap tekanan spoolnya ya. Kita putar posisi avometer ke DC 50 ya. Putar begini. Arus negatif nanti di sini ya, positif di sini. Nanti kita akan hidupkan motornya. Kalau dalam posisi normal dia akan sampai di 14 ya, sampai di sini. Di sini di 14 seperti ini ya. Tapi kalau misalnya spoolnya bermasalah, nanti akan dia turun di bawah sini ya. Kalau spoolnya normal, itu akan naik sampai ke sini ya. Naik sampai ke sini. Ke sini. Tapi kalau dia drop, dia akan turun di bawah sini ya. Di sini. Ini sudah ada kabel yang tersambung di jalur positif ya. Kita sambung begini ke avometer. Ini avometer yang jalur positif ya. Kita putar posisi ke 50 seperti ini ya, untuk mengukur tekanan arus aki ya. Kalau misalnya spoolnya nanti normal, dia akan sampai di sini ya. Tapi kalau misalnya spoolnya nanti bermasalah, dia akan turun di bawah sini. Nanti kita akan coba hidupkan motornya ya. Coba digas. Itu tekanannya sampai di 11 saja ya, tidak sampai di 14 ya. Itu otomatis spoolnya juga mengalami permasalahan ya. Nanti kita akan membuka spoolnya di bagian sini ya. Seperti itu. Akinya, tekanan akinya cuma berapa ini ya? Di kirasan 9 saja ini ya. Kondisi lampu depannya ini juga mati ya. Ini permasalahan dari motor ini, ketika mesinnya panas pengapiannya hilang, tapi ketika mesinnya dingin pengapiannya ada lagi ya. Itu ciri-ciri spool yang sudah mulai rusak ya. Kita mengecek arus dari spoolnya ya. Arus pengisian dari motor Versa ini ada di bagian kabel kuningnya ini ya. Ketiga-tiganya ini merupakan arus positif ya. Cara mengeceknya, kita mengambil lampu seperti ini, kita tusuk begini ya. Kita cek satu-satu. Di starter sebelah, jika nyala berarti masih ada arus ya. Kita cek sebelah. Di tengah. Ini ada kendala di bagian tengah ini ya, kurang terang ya. Kurang terang. Kabel bagian tengah ini kurang terang ya. Di samping, coba di samping. Di sampingnya masih terang ya. Di tengah ini yang bermasalah ini ya. Seperti itu ya. Itu berarti terjadi kerusakan di bagian spoolnya ya. Meskipun arusnya masih ada, tetapi pengisiannya tidak optimal ya. Sehingga nanti kita akan mengganti dengan spool yang baru ya. Ini ceritanya akinya sering drop ya. Dan dalam keadaan panas pengapiannya menjadi hilang ya. Tetapi ketika motornya disimpan 1 jam, apinya ada lagi ya. Ketika dicek di bengkel, apinya muncul lagi ya. Tetapi pengisiannya tadi tidak sampai di 14 volt ya. Untuk menentukan pengisian normal dalam sepeda motor itu, dia harus sampai ke 14 volt ya. Itu bersamaan ketika ada aki di sini ya. Ketika kita mengisi, mengetes pakai avometer ya, dia akan sampai di 14 volt ya. Kita akan membuka spool ini ya.
yang mengalami gosong bagian sini ya. Jadi nanti kita akan mengganti komplit spool ini ya. Ini yang gosong ya. Spool yang lama ya. Bukanya begini ya. Sudah terbuka. Ini kita cabut begini saja. Ganti dengan yang baru ya. Spool yang baru merek Fukuyama ya. Yang baru. Jadi kita pasang begini. Kita kencangkan ya. Ini jangan lupa dikencangkan ya. Semuanya dikencangkan, ini juga dikencangkan. Ini juga kita kencangkan begini. Selanjutnya mari kita melakukan pemasangan kembali. Kita tekan ini ya, jangan sampai ini juga terlepas. Lalu kita masukkan ininya. Mari kita melakukan pengukuran kembali terhadap tekanan spool ini ya. Kalau spoolnya nanti normal, bagus, dia akan mencapai 14 volt ya. Kalau yang lama tadi itu dia hanya berkisar sampai 11 volt ya. Sehingga menyebabkan akinya drop terus ya. Coba kita hidupkan, kita jumper ke sini ya. Ini ke negatif, lalu ke positif bagian sini. Lalu kita putar ke posisi DC 50 ya untuk mengukur arus aki. Coba kita starter motornya. Digas. Ini sudah naik sampai ke 14 volt ya. Seperti ini ya. Kalau tadi tuh sampai di sini saja ya. Ini sudah sampai di sini. Seperti itu. Digas lagi. Jadi dalam pengisian normal sepeda motor itu harus sampai ke 14 volt ya. Kalau di bawah 14 volt berarti tanda-tanda pengisian rusak ya. Entah karena kiprok atau spoolnya. Kerusakan dalam motor versi ini tadi karena spoolnya yang bermasalah ya. Nanti kita juga akan mengecek lampu depannya apa juga sudah bisa bernyala ya. Nanti kita akan hidupkan motornya lagi ya. Ini juga lampunya juga sudah bisa nyala ya. Speedometernya juga sudah bernyala ya. Kalau sebelumnya motornya tidak mau nyala ya. Lampunya mati, speedometernya juga tidak mau hidup ya. Masalah dalam motor ini tadi, ketika motor
dalam keadaan dingin, pengapiannya masih ada. Tetapi ketika dikendarai dalam tempo waktu 1 jam, maka pengapiannya menjadi hilang. Dibawa ke bengkel tadi, dicek, pengapiannya masih ada. Tadi kita sudah periksa pengisiannya, ternyata pengisiannya bermasalah disebabkan karena spoolnya yang sudah rusak ya. Seperti itu. Itulah tanda-tanda atau ciri-ciri dari spool yang bermasalah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.